Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Yuk kita belajar bareng-bareng gimana sih caranya berwudu versi Rasulullah SAW. Simak baik-baik ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kamu sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Menilik sabda Nabi Muhammad SAW tersebut telah jelaslah betapa pentingnya berwudu dalam ibadah. Pensyariatan wudu ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dalam firman-Nya pada penggalan surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Wudu disyariatkan bagi seseorang ketika hendak mendirikan ibadah seperti sholat. Untuk tata cara pelaksanaan wudu sendiri, alangkah baiknya bila kaum muslim meniru seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan di video ini kita bakal kupas tuntas kesunahan-kesunahan yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berwudu. Mari kita bahas. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersiwak sebelum melakukan wudhu. Nah, setelah itu kita mencuci kedua telapak tangan sambil mengucapkan basmalah. Telapak tangan itu dimulai dari ujung jari jemari tangan sampai ke pergelangannya. Kemudian kita berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung atau beristinsyak. Baik dilakukan secara wasol, yaitu menggabungkan antara berkumur dan beristinsyak, ataupun secara fasol, yaitu memisahkan antara berkumur dan beristinsyak. Lalu kita membasuh muka yang dibarengi oleh niat wudhu di dalam hati. Jadi melafadzkan niat itu hukumnya sunnah ya teman-teman. Yang wajib itu niat di dalam hati. Membasuh muka dimulai dari tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Dan hendaknya ketika membasuh muka, kita memperhatikan ujung mata untuk membersihkan kotoran mata dengan jari telunjuk. Dan sekiranya mengenai telinga ketika membasuh, agar gugur khilaf dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa telinga termasuk dari muka sehingga wajib untuk dibasuh. Setelah itu kita membasuh kedua tangan sampai siku-siku dimulai dari arah kedua telapak tangannya, bukan dari kedua sikunya. Jadi dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Dan lebih baik mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Dan sunnah untuk menyela-nyelahi antara jari jemari tangan kanan dan tangan kiri. Sunnah juga untuk memanjangkan cahaya yang tampak pada kedua tangan dan kedua kaki pada hari kiamat. Kemudian mengusap sebagian kepala dan sunnah mengusap seluruhnya. Oh iya teman-teman, perlu diingat ya, di sini yang wajib itu membasuh sebagian kepala, bukan cuma rambutnya saja. Jadi kalau hanya membasuh rambut tapi kepalanya tidak, maka wudhunya tidak sah ya teman-teman. Mengusap kedua telinga disunahkan untuk 9 kali usapan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, letakkan ibu jari di belakang daun telinga, sedangkan jari telunjuk berada di dalam telinga. Kemudian, jalankan jari telunjuknya dengan cara memutar secara merata ke bagian lipatan dan ibu jarinya dorong ke atas telinga bagian belakang. Dan yang kedua, memasukkan kedua jari telunjuk setelah dibasahi air baru ke lubang telinga. Yang terakhir, membasahi kedua telapak tangan kita dengan air lalu merapatkannya ke permukaan telinga. Dan semua itu dilakukan sebanyak 3 kali ya. Selanjutnya, membasuh kedua kaki dimulai dari arah jari jemari lalu ke arah tumit, bukan dari tumit ke jari jemari ya guys. Dan disunahkan untuk menyela-nyelai jari jemari kaki. Yang terakhir yaitu tertib. Jadi urutan dari fardu-fardunya wudhu itu dilakukan secara tertib ya, bukan acak-acakan. Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca doa sesudah wudhu
demi untuk menyempurnakan amalan wudhu kita. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudhu dengan menyempurnakan wudhunya, kemudian ia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, maka dibukalah 8 pintu surga yang dapat ia masuki dari mana saja yang ia mau.